Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tingkat MA kelas 11 semester ganjil. Pada kali ini tema yang akan kita bahas yaitu proses lahirnya dan fase-fase dinasti Umayyah. Pada proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus yaitu lahir pada tahun 40 Hijriah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tepatnya di kota kecil Iliyad di wilayah Yerusalem. Para pakar sejarawan itu memperkirakan bahwasanya lahirnya Bani Umayyah di Damaskus ini sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Yang mana pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib, pihak Muawiyah ini tidak pernah menyetujuinya. Dan Muawiyah ini berusaha keras untuk menurunkan dan menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Pada peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib itu istilahnya seperti dikambing hitamkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Seakan-akan Muawiyah itu membuat rekayasa bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi penyebab terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini tidak terlepas dari figur Khalifah Bani Umayyah, yaitu diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan lain sebagainya. Di sini ada 14 khalifah yang berkuasa. Berikutnya kita akan bahas tentang fase-fase pemerintahan Umayyah. Pada fase-fase ini pemerintahan Umayyah itu terdiri menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase berdiri. Pada fase berdiri ini dimulai sejak tahun 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini merupakan khalifah ke-6 Bani Umayyah. Pada fase ini, pembinaan peradaban Islam itu berjalan dengan Arabisasi, yang mana mulai mengenalkan ciri khas atau khas-khas dari Arab yang bernuansa Arab, seperti halnya ukir-ukiran di dinding masjid, lagu-lagu qasidah, dan masih banyak yang lainnya. Pada fase ini perluasan wilayah itu berjalan sangat pesat di 4 wilayah seperti halnya Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Lalu fase kemajuan, yaitu dimulai pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana Sulaiman bin Abdul Malik ini merupakan khalifah ke-7, sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8. Nah, pada fase ini, Islam itu berkembang di wilayah Asia Timur. Bentuk peradaban pada fase kemajuan ini seperti halnya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan meliputi qiraat, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Lalu pada bangunan fisik seperti halnya bangunan istana masjid, pengairan, dan masih banyak lagi. Lalu pada fasilitas pendidikan yaitu kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadharah. Lalu yang terakhir yaitu departemen pemerintahan seperti halnya Nidamul Mal, yaitu
yang mengurusi tentang keuangan dan siasi, yaitu pembahasan politik. Lalu fase yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuh. Pada fase lemah sampai runtuh ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, yang mana Yazid bin Abdul Malik ini merupakan khalifah ke-9 Bani Umayyah. Pada fase ini mengalami kelemahan sampai runtuh, yang mana Khalifah Yazid bin Abdul Malik ini tidak bisa mengendalikan pemberontakan. Jadi sejak pengangkatan Khalifah Yazid bin Abdul Malik ini mulai banyak pemberontakan dan beliau itu tidak bisa mengendalikan pemberontakan. Beliau itu tidak seperti kedua kakaknya, yaitu Walid bin Sulaiman. Pada fase ini juga terdapat peristiwa pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, yang mana di antara dua khalifah ini tidak ada yang dipastikan khalifah yang mana yang benar-benar sah menjadi khalifah satu-satunya Bani Umayyah. Dalam sebuah pemerintahan, apabila terdapat dua khalifah, itu tidak akan tercapai suatu tujuan pemerintahan. Karena adanya dua khalifah ini kan berarti ada dari masing-masing khalifah ini mempunyai siasat, strategi, dan keinginan yang berbeda. Jadi, untuk mencapai suatu pemerintahan yang benar-benar mencapai suatu kemajuan, itu harus dipimpin oleh satu khalifah agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan. Berikutnya yaitu pada fase ini dipakainya sistem monarki itu sebagai peralihan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan-kebijakan dinasti Umayyah. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam, yaitu diantaranya kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu yang pertama memperluas wilayah Islam di 3 wilayah Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua membentuk departemen dan duta, yang mana tugasnya itu untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah tertentu. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi yang dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Lalu yang berikutnya, kebijakan Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mencetak dan mengganti mata uang. Yang ketiga, membangun beberapa gedung masjid dan saluran air. Dan yang keempat, menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran. Nah, pada masa dulu itu, tulisan dalam Al-Quran itu seperti contoh, dalam huruf ba dan huruf ta itu kan yang membedakan hanyalah titik. Kan bentuk hurufnya sama. Nah, pada fase ini, Abdul Malik itu berusaha menyempurnakan tulisan mushaf, dan beliau itu bekerja sama dengan Al-Hajjaj. Beliau itu menyempurnakan seperti yang saya contohkan tadi, yaitu memberi titik pada huruf-huruf tertentu. Lalu yang berikutnya yaitu kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, secara resmi ia memerintahkan untuk mengumpulkan hadis.
Nah, yang kedua, menaikkan gaji para gubernur. Dan yang ketiga, menyamakan kedudukan orang non-Arab dan orang Arab. Yang mana sebelumnya itu orang non-Arab dinomorduakan dengan orang Arab. Sehingga terjadi istilahnya perbedaan di antara mereka. Dan dengan kebijakan Umar ini, Umar itu menyamakan kedudukan orang Arab dan orang non-Arab agar mengembalikan kepada kesatuan Muslim yang universal. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar seperti halnya non-Arab dan orang Arab, karena mereka itu sama-sama orang Muslim. Jadi sama saja. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.